Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat ngariksa, senang sekali pada malam ini kita bisa jumpa lagi ini live ya, walaupun tadi sebentar ada nge-lag dikit, mohon maaf. Ada teknis yang harus dipersiapkan. Senang sekali sekarang kita lanjutkan ngariksa secara langsung setelah beberapa episode ada sedikit jeda ngaji manuskrip kuno Nusantara kita. Ini ngaji manuskrip 2 Jumatan sobat ngariksa. Sekarang masuk episode yang ke-93. Alhamdulillah. Sebentar lagi 100 ya. Dalam episode ini tentu saja kebetulan kita di musim haji sekarang, di bulan Zulhijjah, para jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia sekarang sedang sudah berada ya di Tanah Suci. Tentu masih terus akan bertambah dan sampai puncak haji nanti. Karenanya ngariksa episode 93 ini saya ingin menghadirkan obrolan, bincang-bincang yang terkait dengan haji. Saya memberi judul Berhaji, Jihad Suci Tak Bertepi. Karena haji ini satu perjuangan yang sangat besar sekali ya untuk haji itu. Orang rasanya setiap muslim itu memimpikan untuk datang ke Tanah Suci. Memori kolektif masyarakat muslim dari waktu ke waktu begitu mengingat bagaimana keindahan dan kesucian kota suci Mekah gitu ya. Misalnya sobat ngariksa, kalau kita lihat beberapa manuskrip yang pernah kita singgung juga ya beberapa waktu lalu, ada manuskrip tentang Fadhailu Makkah wasakan fiha. Bagaimana keutamaan kota Mekah ini sudah digambarkan, makam Rasulullahnya, bagaimana tinggal di sana itu sangat menentramkan hati, secara spiritualitas juga menambah kedekatan seseorang dengan Sang Pencipta dan seterusnya. Ini membuat Ka'bah itu demikian dirindukan, sedemikian diinginkan, meskipun tentu saja untuk kemaslahatan kewajiban haji itu hanya 1 kali saja ya. Nah, meskipun ada beberapa yang alhamdulillah bisa mungkin dengan tugas haji sehingga beberapa kali ziarah ke Tanah Suci ya alhamdulillah ya. Tapi pada dasarnya kewajiban haji itu kan hanya 1 kali begitu. Bayangkan kalau kewajiban haji itu sama seperti sholat. Kalau sholat kan sehari 5 waktu ya. Nah ini sobat ngariksa, karenanya mari kita doakan, mari kita ucapkan selamat berhaji kepada para jemaah haji Indonesia khususnya dan jemaah haji dari seluruh dunia. Dan tentu kepada para petugas haji yang bertugas, saya tahu persis bagaimana upayanya, usahanya, dan semangatnya untuk melayani jemaah haji dengan tulus. Kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, bagi para jemaah haji dan para petugas haji ya sambil ngopi-ngopi, mungkin istirahat sejenak karena lelah ya, bolehlah sambil menyimak ngariksa kita nih episode yang ke-93, kita bincang-bincang tentang haji. Jadi sobat ngariksa, mengapa saya menyebut haji ini sebagai jihad suci? Karena kalau kita lihat rekaman-rekaman yang ada ya, itu menggambarkan bagaimana baik itu jemaahnya maupun petugasnya selama ibadah haji itu mungkin totalnya bisa sampai 40-41 hari jangan-jangan ya, itu hampir 24 jam tidak pernah berhenti beraktivitas untuk meraih ridho ilahi. Bagi mereka yang sudah sepuh juga, kita tahu pada tahun ini dari Indonesia juga ada jemaah haji yang berapa usianya? Mungkin 109 atau 100 berapa? Mungkin sobat ngariksa ingatkan saya, para petugas haji 119. Yang jelas sangat sepuh sekali, dan itu
tekad untuk hajinya itu tidak pernah surut. Apalagi antrian cukup panjang ya. Kalau kita lihat ilustrasi dalam foto ini mohon izin, tadi saya mohon izin ke Pak Saleh Daulay, beliau anggota DPR yang pernah tertangkap kamera atau memang berkamera ya, berfoto begitu, mengabadikan ibadah haji beliau pada tahun 2018, menemani sang ibu, mendampingi sang bunda yang memang ya secara fisik sudah harus ditemani. Dan ini banyak sekali jemaah haji yang usia-usia sudah sepuh, apalagi ketika harus bolak-balik di tengah udara cuaca yang sangat panas, di atas 45 derajat begitu ya di siang hari, itu luar biasa. Tapi ini karena tadi yang digambarkan dalam manuskrip tadi itu, kerinduan untuk ke tanah suci itu sedemikian besar, maka apapun dilakukan. Ya, nah biasanya yang masih mudanya, anak-anaknya mendampingi, kalau perlu pakai kursi roda, terus kemana-mana didampingi dengan kursi roda. Semuanya niat untuk berjihad demi meraih pahala di tanah suci. Ya, sebagian petugas juga kelelahan, petugas haji mendampingi jemaahnya yang jalan kaki itu bagi mereka yang mungkin tidak biasa jalan kaki, apalagi di usia yang sudah senja, itu kan luar biasa usahanya gitu ya. Nah, tapi ini tidak menghalangi gairah dan niat jihad. Ya, jihad itu kan bersungguh-sungguh ya. Ini berjihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kita ingat ya, saya pernah membahas dalam episode tertentu Ngariksa itu, seorang yang begitu berbakti mengabdi kepada ibunya. Ibunya itu di zaman Rasulullah, seorang sahabat, Uwais Al-Qarni. Saking ingin hajinya, Uwais Al-Qarni itu dari Yaman begitu melakukan perjalanan yang sangat berat, menggendong ibunya ya, supaya ibunya bisa berhaji. Tawaf juga menggendong ibunya ya, walaupun ia seorang sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita doakan kalau sekarang juga ada petugas haji yang menggendong jemaah haji yang memang sangat ingin mendapatkan ridho ilahi. Mudah-mudahan ini sebagai jihad untuk para petugas juga. Untuk anak-anak yang mendampingi para orang tuanya, kita doakan juga mudah-mudahan itu menjadi bagian dari birrul walidain gitu ya. Ini usaha untuk naik haji ini memang luar biasa. Di kita di Jawa, di Madura misalnya juga, di mana-mana ya, upaya untuk naik haji itu bisa sampai menjual harta benda, menjual sawah, menjual rumah kadang-kadang begitu ya, saking rindunya untuk datang ke tanah suci. Nah, Sobat Ngariksa, menjelang Ngariksa yang sekarang itu, ada beberapa Sobat Ngariksa yang bertanya kepada saya dan meminta menunjukkan ketertarikannya untuk meneliti sejarah haji. Jadi saya sarankan silahkan kalau mau menindaklanjuti penelitian tentang sejarah haji, ini banyak sumber-sumber primernya tentang haji ya. Karena citra haji dalam manuskrip Nusantara itu juga cukup kuat dinarasikan ya di beberapa sumber. Ini di Endangered Archive Program, kemudian ini juga di Leiden University. Pernah dinarasikan ilustrasi masjid misalnya ya, Masjid Nabawi di dalam manuskrip Dalailul Khairat. Ini ada mihrabnya, ada mihrab Syafi'i, Babur Rahmah dan seterusnya. Ini kan memori kolektif yang memang ada di kalangan para penulis manuskrip saat itu. Ini manuskripnya Dalailul Khairat ini dari Sumatera Barat ini. Ya, salinan abad ke-19 ya, tentang doa, jadi buku doa Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol ada juga di situ. Kemudian ada juga manuskrip yang menjelaskan, menggambarkan satu halaman saja, tapi itu sangat penting juga, sertifikat haji, semacam sertifikat haji ya, dengan gambar Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian ada sertifikat bagi orang Jawa yang naik haji, diberi sertifikat, kemudian ilustrasinya itu Masjid Nabawi. Nah, jadi ada sertifikatnya. Sobat Ngariksa yang sudah haji mungkin dapat sertifikatnya dari Kementerian Agama barangkali ya.
pada masa lalu itu dapat sertifikatnya, bisa jadi ini ya harus diteliti ini. Ada di perpustakaan Leiden manuskripnya. Siapa yang memberikan sertifikatnya? Apakah Syarif Mekah atau otoritas lain ya? Atau pemerintah mungkin begitu. Nah, jadi memang kalau kita berbicara tentang haji, orang Nusantara naik haji pada masa lalu, kita tidak bisa melupakan buku ini. Sobat Ngariksa pasti harus membaca-baca lagi buku Naik Haji di Masa Silam. Ini ada 3 jilid yang disunting oleh guru kita di bidang filologi, maha guru filologi, Profesor Ongri Sombotloa, Pak Henry. Terima kasih banyak Pak Henry. Senang sekali kemarin juga saya kebetulan sempat menginap di rumahnya di Lyon, di Perancis. Menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol dengan Pak Henry yang meskipun sudah pensiun tapi tetap bergairah untuk berbagi keilmuan ya, ngobrol terus gitu. Ini buku ini luar biasa, memberikan banyak informasi tentang perjalanan ibadah haji pada masa lalu. Misalnya digambarkan bahwa kan dulu kan tentu tidak seperti sekarang ya, perjalanan naik haji itu kesulitannya karena melalui jalur laut, melalui kapal uap, dan dengan perjalanan yang berhari-hari, bisa sampai 7 hari dari Nusantara untuk nyampe ke Mekah gitu ya. Itu kalau selamat, alhamdulillah. Misalnya dalam buku ini itu diceritakan ada seorang penulis, Kiai Haji Abdus Somad, ini seorang penulis yang sulit diketahui identitasnya gitu ya, menurut Ongri, menurut Pak Henry. Ia menceritakan dalam mukodimahnya itu tentang aktivitas jemaah haji dari Indonesia naik kapal dari Tanjung Priuk. Misalnya saya bacakan di sini nih mukodimah dari Kiai Abdus Somad ini. Assalamualaikum sidang pembaca yang terhormat. Tanah suci Mekah dan Madinah pada tiap-tiap tahun dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Banyak rahasia yang pelik-pelik tersimpan di dalamnya. Sebagian besar dari umat Islam Indonesia ragu-ragu mengatakan dengan apa yang dialaminya dalam perjalanan ke tanah suci itu. Karena ada pengalaman yang sulit, ada pengalaman yang memalukan, mungkin tidurnya di kapal itu di kapal uap yang sangat tidak nyaman mungkin. Nah, banyak cerita-cerita perjalanan yang sebetulnya menarik katanya, tetapi tidak ingin dikatakan oleh orang-orang. Maka dengan membaca kitab kecil ini, sidang pembaca akan dapat mengambil petunjuk dan teladan sekadarnya. Kusajikan kitab ini untuk agama, tanah air dan bangsa. Moga-moga Allah kurniakan kebajikan bagi sekalian itu, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini cerita bagaimana sulitnya perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi jihadnya itu untuk bisa haji itu luar biasa. Apalagi ditambah sekarang umat muslim Indonesia kan antriannya kan setelah pandemi 2 tahun ya. 2020 itu kan harusnya berangkat 220 orang. 220.000. Kemudian pada tahun berikutnya 2021 juga kan harusnya berangkat, tidak berangkat lagi. Sehingga numpuk, jadi 440.000 bayangkan. Syukurnya pada tahun lalu 2022 50% bisa berangkat, kemudian sekarang alhamdulillah 100%. Nah, pengalaman haji yang seperti ini mengakibatkan orang nunggunya kan lama. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mau mengambil jalan pintas enaknya saja begitu, waduh, ini harus lebih empati nih ke mereka-mereka yang berjihad untuk menunggu untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jangan karena punya jabatan, punya otoritas kemudian memanfaatkan, apalagi dengan kelas bisnisnya. Wah, ini sobat Ngariksa ini mulai nyinggung-nyinggung ya gitu. Nggak apa-apa, maksudnya mengingatkan betapa sebetulnya berhaji itu jihad yang suci, jihad yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Sudahlah, kalau sudah terpenuhi satu kali bisa berhaji, ya kalau bisa berikan kesempatan kepada yang lain. Tentu lain soal kalau seandainya memang yang punya otoritas yang mengatur petugas haji begitu ya. Nah,
bayangkan pada masa lalu perjalanan haji itu Sobat Ngariksa melalui laut ya seperti ini. Ini dari Nusantara. Misalnya ini dari Jawa ya, ini dari Banten, dari Jakarta, kata Tanjung Priuk begitu. Melakukan perjalanan kalau menurut Pak Abdus Somad itu berapa ini ya, jaraknya itu kalau nggak salah disebutkan itu sekitar berapa ribu kilometer begitu. Dari Jakarta biasanya transit di Sri Lanka, di Kolombo, kemudian transit di Aden ya. Ini Aden, di sini daerah Yaman, ini ada Hudaidah di sini. Melipir ke sini, kemudian baru nyampe ke Mekah gitu. Nah, ini peta ini saya tampilkan kaitannya nanti karena ada dengan narasi yang ada di dalam manuskrip yang mau kita baca gitu ya. Satu wilayah yang namanya Hudaidah. Nah, jadi bayangkan seperti ini perjalanannya. Selalu lewat laut tentu saja gitu ya. Nah, oh ya, ini disebutkan di sini misalnya ini Kiai Abdus Somad, Pak Abdus Somad di dalam buku Ongri ini menjelaskan di sini ini tahun 48 naik hajinya ya, Tanjung Priuk Kolombo. Jarak antara Tanjung Priuk Kolombo kurang lebih 2.500 mil dilayari dalam tempo 7 hari lamanya. Wow. Ternyata tadi saya keliru, 7 hari itu baru nyampe Kolombo. Jadi Sobat Ngariksa ini baru nyampe sini, separuhnya nih. Ini Sri Lanka, Ceylon, tempat dibuangnya Syekh Yusuf Makassar ya. Juga Amangkurat, dari Jawa ya. Para elit Jawa banyak yang dibuang di sini, di Sri Lanka, di Kolombo oleh Belanda ya. Nah, itu baru 2.500 mil dilayari dalam tempo 7 hari. Selama itu ada 3 kali kami melepaskan saudara kita, membuang jenazahnya ke laut katanya. Jadi banyak yang meninggal di perjalanan. Sesudah mayat itu dimandikan, dikafan dan disembahyangkan, lalu diletakkan di atas suatu tempat sebagai tangga. Kemudian kapal bertahan. Tempat mayat diangkat perlahan-lahan ke badan kapal dan dengan segala kehormatan diulur ke laut. Ketika sampai ke permukaan air, tali jenazah dilepaskan, tangga diangkat, jenazah melayang-layang masuk samudera. Itu cara memakamkan jemaah haji pada masa lalu ya. Jadi untuk pada masa lalu untuk bisa berhaji itu taruhannya ya nyawa gitu, hidup dan mati ya gitu ya. Kalau tidak sehat-sehat banget. Itu mengapa istitoah itu yang namanya mampu ya tidak hanya mampu uang. Tidak hanya mampu bisa membayar ongkos di perjalanan, tapi juga mampu sehat badannya, karena memang ibadah haji kan ibadah badan. Nggak hafal bacaan juga nggak apa-apa, muter-muter aja ikut tawaf begitu gitu ya di Ka'bah itu sah, lari-lari, sa'i, sofa, marwah gitu ya, itu sah gitu. Mengikuti rangkaian haji itu karena memang ibadah badan, ibadah fisik begitu ya. Sebagian besar di antara hadirin mengucurkan air mata ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berseru amin, teriak sekalian hadirin. Ya, Abdus Somad menarasikan di sini bagaimana perjalanan haji itu sudah sulit sejak dulu. Jadi jihadnya itu luar biasa. Nah, kalau kita lihat ini juga ya, mengantrinya, mengantri dari mana ini? Ini fotonya dari Kudus nih. Jemaah haji dari Kudus ya, sudah sepuh mengantri. Kemudian ya alhamdulillah bisa pasangan suami istri bisa berangkat. Jadi selama di sana jadi kayak bermesra-mesraan karena memang harus pegangan tangan terus kan, takut hilang kan. Jadi kalau di foto itu seperti bermesra-mesraan gitu. Alhamdulillah kalau masih sehat ya. Tapi yang tidak sehat ya jangan khawatir karena ada petugas haji yang siap membantu gitu dan seterusnya. Pokoknya berhaji itu mengantrinya, susah di perjalanannya, melayaninya, itu semuanya adalah untuk menjemput ridho ilahi. Ya, jadi terima kasih, ini beberapa foto dari Media Center Haji Kementerian Agama. Terima kasih ya teman-teman berbagi ya, untuk berbagi untuk jemaah kita juga itu. Nah ini sebagai pengantar sebetulnya Sobat Ngariksa atas satu manuskrip yang mungkin malam ini akan coba saya bacakan, yang merupakan bagian dari koleksi manuskrip di Marawi City di Mindanao, Filipina Selatan ya. Oh maaf, ini lowbat ini, jadi mungkin harus maaf sebentar Sobat Ngariksa, saya lupa ini ngecas ininya. Ya yang itu.
situ aja. Maaf ya sobat ngariksa sebentar. Iya, iya. Kadang-kadang ada hal teknis yang harus di iya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menunggu maksudnya. Jadi manuskrip yang akan saya bacakan itu dari Filipina Selatan ya, yang pernah saya singgung beberapa kali. Ini sebagai pengantarnya saja. Manuskripnya itu ada di Marawi, satu wilayah konflik di Filipina Selatan yang dulu alhamdulillah berkat sebuah program dari Sofia University bekerjasama dengan teman-teman dari Mindanao State University, Dr. Labili Warung, terima kasih tadi. Sebelum saya tayang membaca komentarnya di Facebook, terima kasih. Thank you so much Dr. Labili Warung for your comment on my Facebook. Ya mudah-mudahan bisa hadir menyimak juga ini karena ini adalah koleksi yang dulu kita selamatkan bareng-bareng gitu ya. Dari koleksi Syekh Muhammad Said. Jadi kalau Sobat Ngariksa nanti mau mengkajinya, manuskrip yang akan saya baca tentang haji ini dari koleksi Syekh Muhammad Said yang katalognya juga sudah terbit gitu ya. Bagian dari 65 volume manuskrip koleksi Syekh Muhammad Said yang menurut ahli Filipina sendiri memang masih jarang sekali dilakukan penelitian. Jadi, nah sekarang ambil fokus hajinya. Nah, kebetulan Sobat Ngariksa, yang manuskrip yang mau saya bacakan juga belum tercantum di sini di buku Ongri ini. Ini terbit tahun berapa ya? Terbit tahun 2013. Nah, 2013. Manuskrip ini diperoleh tahun 2011-2012. Jadi memang belum sempat dikaji. Belum ada lagi yang mengkaji. Jadi silakan kalau mau mengkaji. Ini kata Cesar Adib Majul, seorang ahli studi Filipina. Memang pengenalan atau tentang Islam di Filipina Selatan itu agak masih sedikit sekali mendapat perhatian. Agak berbeda dengan dari wilayah-wilayah lainnya. Kira-kira begitu. Nah, manuskripnya itu ada, kalau lihat katalognya nanti di bungkus keempat, manuskrip kedua. Manuskripnya itu judulnya Al-Kisah Tatkala Tuan Muhammad Said berlayar dari negeri Hudaidah. Mengapa disebut judulnya ini? Ya karena tidak ada judulnya. Ini hanya satu halaman saja, kemudian nanti ada halaman sebelahnya lagi itu yang berkaitan dengan Al-Kisah itu gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan teks yang lain yang pernah saya ulas di episode sebelumnya tentang takbir mimpi. Satu kesatuan. Jadi Sobat Ngariksa, tradisi manuskrip itu kan kita tahu kalau ini adalah manuskrip ya, mohon maaf. Biasanya itu tidak satu teks saja. Ini kebetulan satu teks saja. Ini Sairus Salikin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Tapi biasanya satu bundel manuskrip itu di dalamnya ada beberapa teks gitu. Nah ini saya akan mengulas dua teks yang berkaitan dengan haji. Dalam bundel ini, bungkus 4 naskah 2 itu, pertama ada Al-Kisah, yang kedua ada Zuhrat Al-Murid, karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani yang berkaitan dengan haji. Kita akan lihat nanti ya. Ini depannya mungkin kurang jelas, ya, memang naskahnya kurang jelas ya. Tapi ini ada catatan saja yang biasalah dalam halaman depan itu ada Al-Mulk, Wal Ulama, ada di sini apa ini kalimat saya juga kurang. Oh ini ya man nadhara ila kitabin, barang siapa yang membaca kitab ini tanpa izin begitu, itu seolah-olah ia memandang api jahanam. Maksudnya soal copyright ya, soal izin membaca. Nah, jadi Al-Kisah itu yang menjelaskan tentang jihad haji pada masa lalu itu ada di halaman ini. Ya, halaman yang
penuh dengan coretan. Bisa dilihat Sobat Ngariksa secara sekilas, ini 2 halaman ini yang kalau kita besarkan itu ada di bagian atasnya yang tadi, ini bagian atasnya itu adalah ini semacam jimat. Kalau saya bacakan, ini dilekatkan apa nih? Azimat ini dilekatkan kepada pintu rumah. Jadi ini ada jimat ditulis kemudian digantung di pintu rumah. Ya. Jimatnya itu tulisannya terbalik tapi sistematis. Itu kaf, ha, ya, ain, shad, kemudian to, sin. Di sini juga terbalik, posisi terbalik, kaf, ha, ya, ain, shad, to, sin. Kemudian yang ini qaf, ar-rahman. Yang ini qaf, ar-rahman. Posisinya terbalik. Ya, ada 2 gitu. Tulis itu kemudian gantung di pintu rumah. Nah, apa yang terjadi? Ya, nggak tahu. Karena tidak ada penjelasannya di sini. Berarti harus tanya kepada Sobat Ngariksa yang mempelajari ilmu-ilmu hikmah. Karena memang ada ilmunya tersendiri toh. Mungkin ada yang mempelajari Syamsul Ma'arif Al-Buni, ada kitab Al-Awfaq juga gitu ya. Bisa dilihat di situ. Tapi itu bukan perhatian kita. Yang menjadi teks kita tentang jihad haji pada masa lalu itu adalah ini, Al-Kisah ya. Saya akan bacakan. Wah, ini saya izin minum dulu nih Sobat Ngariksa. Silakan Sobat Ngariksa diminum kopinya masing-masing, dan kalau ada komentar boleh di Facebooknya silakan cantumkan, mungkin biar sempat saya baca nanti kalau ada respon terhadap apa topik yang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Kisah, tatkala Tuan Muhammad Said berlayar dari negeri Hudaidah pada 11 hari bulan Rajab, pada hari Khamis, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala sampai kepada, nah ini Sobat Ngariksa mungkin bisa bantu saya. Mungkin Dr. Labi juga bisa membantu ya. Ini tatkala sampai kepada mana ini? Ini nama satu tempat sebetulnya. Nun, ta, alif, kemudian kaf, mim, fa, dal tempatnya. Bayangkan bahwa ini perjalanan dari Filipina Selatan, dari Nusantara mau ke Mekah gitu. Tapi ini sudah nyampe di mana nih? Hudaidah ya. Berlayar dari negeri Hudaidah, artinya Yaman, sudah di Yaman. Sudah lewat juga Kolombo, kemudian nyampe ke Hudaidah. Kemudian tatkala sampai kepada, nah jadi dari Hudaidah itu kan belok gitu, belok kanan untuk ke Mekah itu. Itu kalau ijtihad kami gitu, ketika membaca ini, 4 huruf terakhir itu kita membacanya Kunfudah. Nah, wallahu alam ya, la'ala shawab. Kunfudah itu sebuah kota persinggahan penting antara Hudaidah dan Jeddah. Jadi sebelum ke Jeddah, dari Hudaidah itu ada satu kota persinggahan namanya Kunfudah. Kalau lewat jalur laut tentu saja. Nah, tapi tentu ininya apa? Ini kepada nun ta alif apa? Kumfuda itu. Nama tempat itu selalu sulit. Jadi harus beristihad. Tatkala sampai kepada Kunfuda dengan ini juga mim ro sin ha Ibrahim, dengan nama orang, dengan Ibrahim, maka datanglah ribut yang amat keras, maka lalu pecah perahu dawuh tempatnya menumpang kepada 26 hari bulan Rajab pada hari Jumat pada waktu itulah tanggal. Jadi ini menjelaskan ada angin ribut. Nah, datanglah ribut yang amat keras artinya ada badai. Ya, ribut yang amat keras. Ribut ya bukan mang ribut ya. Tapi ini maksudnya adalah
badai yang amat sangat keras menerpa kapalnya. Maka lalu pecah perahu, disebutnya perahu. Tapi kan tidak mungkin ya, naik haji dari Mindanao beberapa orang, naik perahu yang kecil, tentu ini adalah kapal ya, dibahasakannya perahu. Lalu pecah perahu, dawuh tempatnya menumpang. Kepada 26 hari, berarti tanggal 26 bulan Rajab, pada hari Jumat, pada waktu itulah tanggal. Nah ini tanggal ini juga apa tinggal atau tanggal atau tunggal, wallahu a'lam. Setelah itu maka lalu bernazar hamba pada ketika itu, jikalau selamat ini sudah mungkin ya, jikalau selamat sampai akan maksudnya haji, maka ia kembali ke negerinya. Jikalau ada lagi hidup saudara bapaknya, maka diciumnya kakinya yang telah ini ada tanda. Jadi kata yang telah duduk itu dibaca di sini ya. Jadi ketinggalan, disalin oleh penulis. Jadi bacanya begini. Ini kan ceritanya kapalnya kan diserang badai begitu ya. Apa yang terjadi tidak langsung hancur kemudian meninggal, tetapi diombang-ambing. Maka bernadar orang yang menumpang ini bernadar, jikalau selamat sampai haji, andai saya masih bisa haji, ya Allah, kalau seandainya saya selamat dari badai ini, lalu kembali lagi ke Mindanao, ya, bisa kembali lagi ke kampung halamannya di Filipina Selatan. Jikalau ada lagi hidup saudara bapaknya, kalau pamannya masih hidup begitu ketika kembali, maka bapaknya yang telah duduk di negeri Tampasuk. Jadi ini sebetulnya data-data bahwa seseorang ini dia punya paman, kemudian pamannya itu tinggal di negeri Tampasuk, di daerah Tampasuk. Harus dicek tentu saja di Filipina Selatan, daerah Tampasuk gitu ya. Ya Allah, kalau seandainya selamat dari ini, saya bisa haji, balik lagi, dan paman saya masih ada, akan kucium kakinya. Gitu. Kira-kira gitu nazarnya itu gitu ya. Walaupun kalau mencium berbakti ke orang tua, ke paman, tentu tidak harus menunggu masa sulit kena badai ya gitu. Tapi ini harus dibaca sebagai saking suasana mencekam gitu, mau haji tapi nyaris meninggal begitu ya. Nah kemudian dan lagi satu perkara. Ini masih ada nih nazarnya. Dan lagi satu perkara, jikalau ada mudah-mudahan kembali ke negeri Malimdanao, nah, berarti Malimdanao itu ya Mindanao ya, Maguindanao, Malimdanao, maka ia duduk ke dalam masjid kepada negeri yang bernama Wato. Jadi satu lagi, saya akan cium tadi itu kaki pamannya, kemudian dia juga akan duduk di dalam masjid di Wato, di satu negeri yang bernama Wato, daerah namanya Wato, kepada negeri yang bernama Wato. Barang 3 hari, jadi 3 hari akan duduk beriktikaf di masjid. Kalau seandainya selamat dari badai, bisa haji, bisa kembali lagi ke kampung halaman. Nah, itu nazarnya ya, tamat. Nah, itu diceritakan oleh penyalin itu ada seseorang yang mengalami musibah di perjalanan menuju haji. Apa yang terjadi? Dikisahkan lagi oleh pencerita ini, tatkala sampai ke Jeddah pada 4 hari bulan Sya'ban, berarti nyampe ya, alhamdulillah selamat. Tanggal 4 Sya'ban tadi itu terjadinya kapan tuh? Tanggal berapa tadi? 26 Rajab. 26 Rajab tambah 4 hari 30, kemudian masuk Sya'ban, ini pada 4 hari, berarti 8 hari kemudian nyampe ke Jeddah.
tatkala sampai ke Jeddah pada 4 hari bulan Sya'ban pada hari Sabtu, maka naik pula ke Mekah pada hari Jumat pada 10 hari bulan Sya'ban. 6 hari kemudian ya. Dari Jeddah kemudian ke Mekah, 6 hari dari Jeddah ke Mekah. Sampai ke Mekah pada hari Ahad pada hijrah Nabi SAW 1228. 28 itu 8 18 ya, kepada tahun Dal akhir. Nah, inilah ceritanya Sobat Ngariksa. Ia bernazar. Yang menarik itu sebetulnya di halaman sebelahnya yang saya sampai sekarang penasaran. Ini isi nadarnya sebetulnya secara lebih detail lagi. Tapi karena dihapus oleh yang bersangkutan, saya kira ini dihapus dengan sengaja, ditutup begitu ya. Entah kenapa gitu, harus dicari tahu alasannya. Dihapus dengan menutupnya dengan tinta hitam, jadi tidak bisa terbaca. Nah, kita hanya bisa membaca di bagian yang ini kecil sekali. Inilah nazar Muhammad Said gitu. Inilah nadar Muhammad Said. Ininya nadarnya apa, segala itu tidak terbaca lagi Sobat Ngariksa. Nah, sebetulnya kalau menggunakan teknologi yang bisa mengungkap palimpsest, ini mungkin bisa kita sebut palimpsest ya. Palimpsest itu di dalam filologi manuskrip yang teksnya itu dihapus, ditumpang lagi oleh teks yang berikutnya. Itu dengan teknologi tertentu itu bisa difoto, yang setahu saya di Hamburg, di Center for the Study of Manuscript Culture di Hamburg University, itu ada teknologinya. Jadi difoto, dengan sekali foto itu menghasilkan sekitar 19 gambar, dan masing-masingnya itu bisa mengungkapkan gambar berbagai layer. Layer pertama, kedua, ketiga, sampai yang 1000 tahun teks itu dihapus, 1000 tahun yang lalu itu bisa diungkap lagi gitu. Nah, ini belum 1000 tahun, jadi mestinya bisa. Kalau ada teknologi kita gunakan untuk, ya, tapi mungkin kalaupun BRIN misalnya punya gitu teknologinya, mungkin emangnya buat apa gitu mengungkap teknologi itu? Harus keilmuan motivasinya, jadi harus niat untuk mengungkap sejarah manusia, bukan semata-mata manuskripnya. Karena kajian manuskrip itu sesungguhnya mengungkap manusia, mengungkap sejarah manusia maksudnya ya, peradaban manusia, kebudayaan manusia, meskipun di kampung halaman yang kecil gitu, itu sebetulnya sejarah gitu. Nah, saya itu salut ya dengan perkembangan apa yang disebut sebagai sejarah baru mazhab Annales di Prancis misalnya, yang sangat memperhatikan hal-hal yang remeh-temeh kehidupan sehari-hari itu diangkat juga sebagai sejarah. Kemarin kebetulan ketika saya dan istri saya berkunjung ke Lyon, ke rumah Pak Henry itu namanya di Roanne, di Lyon, itu di Prancis Selatan, kayak kampung lah begitu. Di situ ada peternakan sapi begitu. Saya diajak ke satu museum di Roanne itu. Ini museumnya bukan menyimpan benda-benda raja, benda-benda orang penting, tidak. Tapi museumnya itu menyimpan perabotan-perabotan kehidupan sehari-hari desa itu, ya, asli dari desa itu. Mulai tungku apinya pada abad ke-19, kemudian bagaimana mengolah air susu, wah, dengan peralatannya yang masih raksasa itu, yang seperti kalau kita lihat di film-film Prancis begitu ya, di Three Musketeers mungkin, jadi dengan kayu yang gelondongan, rodanya masih besar gitu, itu disimpan. Ada cempornya itu disimpan gitu, itu luar biasa. Termasuk mencetak stiker-stiker dengan litograf misalnya gitu ya, di kampung halaman tersebut. Nah, maksud saya hal-hal yang seperti ini ada dalam manuskrip sebetulnya juga satu hal yang menarik untuk dikaji gitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, manuskrip Al-Kisah ini di dalam koleksi Syekh Muhammad Said ada 2 salinan ya. Ini salinan yang keduanya di bungkus kelima manuskrip 3. Nanti lumayan nih kalau bagi yang mau mengkaji sejarah haji di Nusantara abad ke-19, ini ada 2 teks, bisa dibandingkan. Ini Al-Kisah juga, kalau kita baca lebih jelas, tapi tidak ada nadarnya yang tadi dihapus. Sama di sini bunyinya yang Al-Kisah tatkala
Muhammad Said berlayar daripada negeri Hudaidah itu. Nah, bedanya di salinan yang ini, di sampingnya itu bukan nazar, tapi ini teks yang lain yang tidak kurang menariknya. Di sini bunyinya apa nih? Inilah diambil daripada kitab namanya Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin. Dari situ saja kita bisa tahu bahwa ini mengutip ya naskah di Filipina Selatan abad ke-19 mengutip teks Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Araniri abad ke-17. Jadi Siratul Mustaqim itu kitab fikih ibadah pertama ya yang ditulis di dunia Melayu. Kitab fikih ibadah pertama. Kalau Syekh Abdul Rauf Singkal itu menulis Mir'at Tulab, itu kitab fikih muamalat pertama. Kalau ini fikih ibadah. Jadi tidak ada pembahasan tentang raja-rajanya, bagaimana syarat-syarat hakim misalnya atau sultan. Siratul Mustaqim itu tentang ibadah. Nah, ini dikutip oleh manuskrip. Ada memori kolektif artinya. Ini juga satu hal yang menarik ya, bahwa Aceh itu menjadi rujukan keilmuan bagi masyarakat Muslim Nusantara di wilayah lain. Dalam hal ini Filipina Selatan. Kalau pada abad ke-17 Aceh merujuk, Aceh dan daerah-daerah lain itu merujuk ke Mekah dan Madinah sebagai pusat keilmuan. Nah, tapi kalau abad ke-19, 200 tahun kemudian, justru Aceh menjadi pusat. Menjadi pusat rujukan. Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Rauf Singkal, tentu Hamzah Fansuri, dan lain-lain ya. Nah, ini penjelasannya yang tadi, narasi yang kami tulis di dalam katalog naskah-naskah koleksi Syekh Muhammad Said itu ya. Sudah dikonversi. Jadi kira-kira Rajab 11 Rajab tahun 1218 itu adalah tahun 1803. Jadi awal abad ke-19. Jadi Syekh Muhammad Said berlayar dari Hudaidah itu kan tanggal 11 Rajab gitu ya, 1218 tahun 1803. Kemudian nyampe ke Jeddah. Nah, hanya saja di tengah jalan itu ada badai tadi itu. Nah, Sobat Ngariksa, sebetulnya ini narasi atau cerita tentang sulitnya perjalanan haji di laut itu sebetulnya menjadi motif tersendiri. Cerita yang agak tipikal di dalam hikayat-hikayat di Nusantara. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, saya pernah menulis satu artikel, salah satu paragrafnya itu seperti ini, bahwa motif cerita pengalaman yang menegangkan selama pelayaran di tengah lautan akibat badai ombak atau angin topan yang dialami oleh para peziarah haji itu tampaknya sangat lazim dalam teks-teks sastra kita. Jadi ada ombak, ada angin topan, ada laut, pelayaran, kemudian itu agak tipikal. Artinya bisa jadi ini fakta gitu, memang benar-benar seperti itu kejadiannya, atau bisa jadi ada tambahan ilustrasi sebagai sebuah karya sastra. Tapi pasti berdasarkan pengalaman. Seperti misalnya pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munshi misalnya ya, itu bagian dari historiografi lokal Melayu abad ke-19, agak tipikal gitu. Misalnya ini pengalaman yang serupa itu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi menceritakan pengalaman spiritualnya dalam berhaji. Jadi sebetulnya menulis buku memoir tentang haji, pengalaman spiritual haji itu sudah dilakukan sejak dulu ya. Sampai masa Orde Baru juga kan ada yang banyak yang nulis gitu ya. Meskipun tentu ya banyak yang lucu-lucunya juga gitu ya. Baca buku ini, bukunya Pak Henry ini banyak sekali cerita. Ini cerita haji dari abad ke-15, dari mulai Hang Tuah gitu, Sultan Agung juga gitu, sampai Wiranatakusuma di Sunda gitu, menceritakan bagaimana kelucuan, kadang-kadang kekonyolan jemaah haji dari Melayu yang ditipu oleh
oleh syekh di Mekah. Jadi tidak semua yang disebut syekhnya itu jujur rupanya. Karena saking pengen banget haji, pokoknya apapun akan saya lakukan. Kira-kira begitu, jihadnya itu luar biasa. Nah, tapi karena kalau tanpa ilmu, itu bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang niat tidak baik. Jadi diceritakan oleh Wiranata Kusuma itu, seorang jemaah itu ditawari oleh seorang syekh di Mekah untuk membeli tiang Masjidil Haram gitu. Jadi sini kamu mau nggak pahala yang sangat jihad ini? Apa itu? Mau dong. Ya bayar sekian real lah. Kamu beli tiang Masjidil Haram itu. Gitu kan. Lalu dibeli gitu. Lalu setelah dibeli, kan di dalam Islam itu berinfak itu sangat berpahala. Jadi kamu beli ke saya, kemudian kamu infakkan tiang itu untuk umat. Mau aja tuh. Jadi menyerahkan uang, saya niat membeli tiang Masjidil Haram. Setelah itu tiang Masjidil Haramnya saya infakkan buat umat gitu. Itu terjadi tuh, cerita-cerita itu seperti itu gitu ya. Selain dari cerita pedihnya di perjalanan seperti yang dilukiskan oleh Syekh Muhammad Said atau Abdullah bin Abdul Qadir Moshi ini. Pertanyaannya, siapa sih sebetulnya Tuan Muhammad Said itu? Nah, ini kami punya sumber almarhum Alim Usman ya. Beliau sangat membantu kami ketika penelitian. Ya Allah, Alim Usman ini dia ini pengagum Soekarno. Dia pernah menghadiri pidato Soekarno di Mesir. Alim Usman ini belajar di Kairo di Universitas Al-Azhar, jadi bahasa Arabnya juga bagus gitu ya, tapi tidak bisa bahasa Melayu, membaca manuskripnya gitu. Nah, menurut Alim Usman yang disebut Tuan Muhammad Said yang berlayar dari Hudaidah dalam manuskrip tadi itu, dia adalah seorang ulama Melayu Mindanao awal abad ke-19. Nama lainnya katanya Sayyidna. Dikenal di kalangan masyarakat Mindanao itu dengan nama Tuan Sa Binidayan atau Kadi, Haji Sa Binidayan. Ia pernah melakukan pelayaran dari Malabang, Kota Bato, Zamboanga, Tawi-Tawi, Balabak, Labuan, singgah di Pulau Borneo, Lingga. Jadi dari atas gitu ya ke bawah. Dari atas, dari Filipina Selatan, Mindanao terus turun ke bawah, nyampe kemudian ke Lingga, Johor, ke Palembang begitu. Nah, ini menurut penuturan dari Alim Usman. Tentu saja perlu direkonstruksi lagi. Ya, tadi Sobat Ngariksa ada yang bertanya kepada saya, apakah teksnya sudah diterbitkan? Belum. Jadi kalau Sobat Ngariksa mau secara khusus menerbitkan ini dengan risetnya yang baik, saya kira juga. Ini ada beberapa informasi, menurut Al-Kisah ini kan Tuan Muhammad Said itu dari segi penanggalan memulai perjalanan tanggal 11 Rajab ya, tahun 1803. Artinya berangkat dari Tanah Melayu itu ya beberapa bulan sebelumnya pasti. Ia berlabuh di Jeddah kurang dari sebulan kemudian, pada hari Sabtu, Syaban, berangkat ke Mekah pada Jumat, 10 Syaban, tiba di Mekah pada 12 Syaban. Nah, jadi harus digabungkan antara informasi dari teks ini dengan tuturan lisan yang satu-satunya, saksi hidup yang sekarang sudah wafat ya. Menurut Alim Usman, ia memberikan keterangan bahwa Tuan Muhammad Said itu pernah menetap di Mekah selama 7 tahun. Gitu. Jadi tidak hanya haji saja 40 hari. Bahkan memiliki seorang guru terkemuka, sayangnya tidak disebutkan namanya, untuk belajar agama Islam. Nah, jadi memang pada masa lalu itu orang kalau naik haji itu sekalian belajar mengaji. Jarang sekali yang pulang balik begitu ya, karena jihadnya luar biasa di perjalanan. Kita tahu Syekh Abdurrahman Singkal 19 tahun tinggal di Mekah Madinah itu. Jadi dinarasikan di dalam kitab Umdat Al-Muhtajin ya, karangan Syekh Abdurrahman Singkal. Nah, tentu saja Tuan Muhammad Said ini menjadi bagian dari Ashab Al-Jawiyin atau Jamaat Al-Jawiyin, komunitas Jawi di Mekah. Gitu, diribat-ribat gitu ya, berkumpul dengan para syekh gitu. Jadi kira-kira 7 tahun kemudian menulis karya, bahkan salah satu karyanya itu adalah Takbir Mimpi yang dalam beberapa episode sebelumnya saya bahas. Lengkap loh teksnya. Takbir Mimpi itu, jadi tidak bisa dipisahkan satu kesatuan ya dengan Al-Kisah ini. Takbir Mimpi itu. Ada 20 bab di dalamnya, dan Takbir Mimpi itu ditulis katanya di Hudaidah.
artinya kan ketika transit ya, sebelum nyampe ke Jeddah gitu. Transit beberapa hari nulis gitu. Artinya memang sebelum datang ke Mekah pun Tuan Muhammad Said ini seorang penulis gitu ya, takbir mimpi. Misalnya ini disebutkan di dalam teks takbir mimpinya, fasal pada menyatakan takbir mimpi dan seterusnya. Saya tentu tidak akan membahas lagi, silahkan dilihat episode yang sebelumnya ya tentang takbir mimpi ini. Nah, yang akan saya ulas pada kesempatan ini adalah tentang belajarnya itu tadi, belajar selama 7 tahunnya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat ini ada kolofonnya, kolofon di dalam manuskrip yang Al-Kisah itu, ini mengindikasikan bahwa manuskrip itu memang ditulis oleh Tuan Muhammad Said ketika dia tinggal di Madinah, yang takwil mimpi itu. Nah, di sini kan, gimana bacanya? Tamat al-kalam bil khair wassalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1210 tahun kepada tahun dal, akhir kepada hari Arba, akhir pada bulan Rabiul Akhir, ketika duduk negeri Hudaidah. Ketika itulah gerhana matahari. Jadi lumayan informasinya, ketika terjadi gerhana matahari di Hudaidah, berarti kan sedang duduk, sedang transit begitu ya. Terjadilah, maka ditulislah kitab ini. Tetapi dia mengakui bahwa ketika itu Tuan Muhammad Said menghatamkan, menyurat akan takbir mimpi ini. Tetapi banyak yang salah karena belum lagi sempurna mengerti akan bahasa kita Jawi. Lain kepada bahasa sendiri, yaitu bahasa Malim Danau. Itu kan juga informasi bahwa ini penulisnya ini memang native-nya itu, bahasanya itu, bahasa aslinya Malim Danau. Tetapi karena Nusantara dulu itu satu kesatuan, berusaha untuk belajar bahasa Jawi, tetapi belum sempurna katanya berbahasa Jawinya. Melainkan maklumlah kiranya tuan-tuan sekalian yang berkehendak menyalin hamba pun, hamba punya surat, maka adalah seperti apa ini? Maka adalah seperti pantun anak Melayu. Nah, ini disclaimer ya, disclaimer dari Tuan Muhammad Said bahwa bahasa Jawinya belum bagus katanya. Nah, yang menarik itu ini, ya, yang terakhir teks yang berkaitan dengan haji, Zuhrat al-Murid. Ini sudah dicetak batu saya kira di Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir ya. Zuhratul Murid fi aqaidit tauhid. Haji, dan ini saya kaitkan Zuhrat Al-Murid ini karya Al-Palimbani ya. Menjelaskan atau bisa dikaitkan dengan cerita tentang haji, di mana orang-orang haji itu menceritakan suka ada halakoh, pertemuan. Jadi haji itu kalau bisa dimanfaatkan untuk mengaji juga. Ini ke Sobat Ngariksa, nah ya mungkin ada juga alhamdulillah yang jemaah yang menjadi jemaah haji sekarang. Sebelum puncak haji datang, manfaatkanlah untuk mengaji. Waktu-waktu senggang itu pasti banyak. Saya insya Allah tahu karena pernah juga menjadi petugas haji gitu ya. Banyak waktu kosong. Nah, kalau dulu ya belajar mengaji dengan para syekh, kumpul. Tentu sekarang situasinya kan sudah berbeda gitu ya. Tapi mari kita lihat ini teks Zuhrat Al-Murid kalangan ulama kita. Jadi Al-Palimbani itu ulama dari Sumatera Selatan ya, abad ke-18. Mungkin lengkapnya di lain waktu ya secara khusus, tapi kita sekilas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ghaffar. Ini selalu teks Arab kemudian disertai dengan terjemah Melayunya. Terjemahnya itu, segala puji tertentu bagi Allah yang esa lagi amat mengampuni dosa segala hambanya, dan seterusnya ya. Nah, mari kita lihat bagian bawahnya. Amma ba'du. Falam makana fi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sanata alfin wa mi'ah wa sab'ina wa samaniyah ja'a min Misra ila Makkata al-Musarrafati yaqsudul hajja. Datang katanya dari Mesir menuju ke Mekah
biqasdil haji, maaf bukan yaqsudu, biqasdil haji, bermaksud untuk haji. Siapa yang datang? Al-Allamah Shahibut Ta'lib Al-Masyhur Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Abdul Mun'im Ad-Damanhuri. Seorang ulama Mesir datang ke Mekah pada saat itu, kata Syekh Abdul Somad Al-Pulumbani, yaitu Syekh Ad-Damanhuri, ya, pengarang dari kitab yang akan diberi syarah oleh Syekh Al-Palimba ini. Kemudian dari itu maka tatkala ada hijrah Nabi SAW 1107, apa nih terusannya? Falamma darasa fi syahri dzilhijjah ilmi tauhid, ketika belajar pada bulan Zulhijjah, belajar ilmu tauhid, hadara fi darsihi aksar ulama Makkah, yang menghadiri pengajiannya Syekh Damanhuri itu ulama-ulama dari Makkah, ulama al-Misr, al-maujudina fi Makkah, al-musarrafah, itu semuanya kumpul ikut mengaji kepada Syekh Damanhuri. Wa ana, kata Syekh Al-Palimbani, al-faqir ilallah ta'ala Abdus Somad Ibnu Abdurrahman Al-Jawi Palimbani, hadara ma'ahum. Hadir, bukan hadara, hadir. Wa ana hadir ma'ahum. Saya juga alhamdulillah hadir di pengajian itu, katanya. Ini di musim haji Zulhijjah, ya. Disebutkan ininya fi syahri dzilhijjah. Saya hadir min awalil kitab ila akhirih. Ya, maka tatkala itu telah mengajar ia, Syekh Damanhuri, di dalam bulan Zulhijjah akan ilmu tauhid. Fala yang ada karangannya, maka hadirlah di dalam darosnya itu kebanyakan ulama Mekah dan ulama Mesir yang ada di dalamnya negeri Mekah, dan hamba yang fakir kepada Allah Ta'ala yaitu Abdus Somad Al-Jawi Al-Palimbani hadir serta mereka itu daripada awal kitab hingga akhir, gitu. Nah kemudian ia menjelaskan bahwa dan tatkala sampai kepada bicara kalimah tauhid, yakni la ilaha illallah, maka menyatakan syekh itu sehingga kenyataan dan lagi menerangi daripada takdirnya itu sehabis-habis yang nyata. Dan ini panjang Sobat Ngariksa. Maksudnya Syekh Damanhuri memberikan penjelasan banyak. Nah kemudian kaitannya dengan Zuhrat Al-Murid itu di sini disebutkan summa talaba minni ba'dul muhibbin. Kemudian saya bacakan langsung terjemahnya saja ya supaya cepat. Mana nih? Kemudian maka menuntut daripada aku setengah daripada kekasihku, ashabi, ahibbai, setengah daripada kekasihku menuntut kepada aku bahwa aku bahasakan yang kusurat itu dengan bahasa Jawi. Jadi aku tuh menulis takrir. Jadi Syekh Al-Palimbani itu ketika ngaji itu tidak tinggal diam, tapi menuliskan takrir, catatan-catatan. Apa yang disampaikan oleh guru, oleh Syekh Damanhuri dicatat oleh Syekh Al-Palimbani. Nah kemudian ketika melihat catatan itu, teman-temannya terjemahin dong ke dalam bahasa Melayu. Aku bahasa Arabku pas-pasan, mungkin kira-kira begitu ya. Jadi dengan bahasa Jawi, maka aku perkenankan akan tuntutannya itu. Karena aku menuntut bagi pahala dan aku jadikan yang kusurat ini seperti matan yang lainnya dan seperti syarah telah kunamai akan Zuhrat Al-Murid pada menyatakan kalimat tauhid. Jadi itu asal usul kitab Zuhrat Al-Murid, Sobat Ngariksa, yang dikarang oleh Al-Palimbani, awalnya dari catatan ketika mengaji di bulan haji. Ini oleh haji jadinya gitu ya. Kalau kita lihat di sini dijelaskan ngajinya di Masjidil Haram, tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Kemudian beberapa teman minta lagi untuk menerjemahkan berbagai ilmu yang dipelajari itu, dan akhirnya muncullah karangan-karangan para ulama. Nah, Sobat Ngariksa, kalau kita lihat tulisan yang ada di dalam manuskrip-manuskrip yang ada di Mindanao ini, di Filipina Selatan, itu memang kelihatan betul bahwa aksara Jawi, termasuk ketika menuliskan karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani juga, itu dipakai betul gitu ya untuk memahami
bahasa yang dipakai di Nusantara secara keseluruhan itu. Di sini misalnya juga menghimpunkan perkataan ini daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi, selalu bahasa Jawi. Jadi bahasa Jawi untuk karangan-karangan yang dari Aceh, dari Palembang itu dipakai. Kira-kira mungkin kalau Sobat Ngariksa yang belum mengenal aksara Jawi itu diambil dari aksara Arab. Nah, tapi ini ada tambahannya beberapa karakter, ada ca misalnya ini, jim titik 3 di bawah, kemudian ada nga titik 3 di atas, nga ya. Ong kan nggak ada dalam bahasa Arab. Kemudian ada pa, fa titik 3 di atas itu menjadi pa. Orang Sunda makan pa ya, pespa, naik pespa, padahal vespa ya. Kemudian ini ga, kaf ada titiknya itu ga gitu, gaf, kaf. Kemudian ada fa, wow ada titiknya itu jadi v, victory, fa, dan ada nya. Ya, ini nya ini kadang-kadang titik 3 di atas, kadang-kadang di bawah juga ya. Nah, tapi kalau untuk di Mindanao lain lagi. Ya, ini terima kasih banyak kepada Dr. Labi Riwarung yang di Facebooknya tadi komentar juga. Saya mengutip perkataan Dr. Labi bahwa aksara Jawi itu kalau di Mindanao disebutnya itu Batang Iranon. The term Batang Iranon and Batang Arab may refer to the Arabic-based script used in any type of document. Jadi kalau semua dokumen yang ditulis dengan aksara Arab yang dimodifikasi itu aksaranya disebut Batang Iranon atau Batang Arab. Nah, kalau untuk teks-teks Maranao, teks-teks sastra, teks-teks kitab, itu namanya kirim katanya dia. The term kirim refers to a written text of Maranao literature that uses the Arabic-based script, gitu ya. Terima kasih Dr. Labi, thank you so much for this very useful information for us. Tentu ini Dr. Labi dan Profesor Kawashima Midori ya. Nah, itulah Sobat Ngariksa, dua teks yang berkaitan dengan haji, menghantarkan para jemaah haji yang sudah berjihad, berupaya menabung, berupaya melakukan perjalanan, sampai mabok mungkin sebagian di pesawat, sampai ada kemarin jemaah haji kita yang sudah mau turun di Mekah, terus kemudian saya minta turunkan, saya lupa, belum ngasih makan ayam katanya kan gitu di kampung gitu. Lucu-lucu ya, ada itu, bayangkan betapa naik haji itu kan syukurnya hanya satu kali kewajibannya itu. Sehingga dengan susah payahnya itu cukup sekali saja, nabungnya sekali seumur hidup, syukurnya hanya sekali saja. Berikan kesempatan kepada mereka yang belum haji, Sobat Ngariksa ya. Kalau ada kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain, berikan kesempatan. Jangan kemaruk, apalagi menghalalkan segala cara, apalagi jadi istitoah itu cukup sekali untuk naik haji lah gitu ya, gitu. Mampu naik haji ya, berikutnya tidak wajib lagi kecuali dengan keadaan-keadaan tertentu ya. Mudah-mudahan manuskrip-manuskrip ini memberikan manfaat buat kita mempelajari masa lalu ya, kita memelihara pengetahuan masyarakat lalu kita, khususnya dari Marawi City ini ya, karena ini agak riskan sebetulnya naskah-naskah di Marawi City ini bisa hilang. Karena kita tahu tahun 2017 Marawi City dibombardir, dibom dan seterusnya. Sehingga manuskrip-manuskrip yang ada di Marawi City itu banyak sekali terancam punah. Gitu ya. Itu Sobat Ngariksa, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin nengok di Facebook apakah ada yang perlu saya komentari, saya tanggapi. Ada atau tidak? Wah. Silakan kalau ada, bisa dibantu. Mungkin, oh ya bisa pakai itu sebetulnya, itu tuh dinyalain itu tuh ininya, mic-nya. Ya itu dinyalain dulu, dipencet ya, ditekan agak lama sampai nyala, terus supaya kedengaran sama Sobat Ngariksa kita. Ya. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin ada dari Fuad Faizin. Izin bertanya, Prof. Ya. Dalam beberapa manuskrip pesantren di wilayah Ponorogo, Madiun, abad
18 sampai 19 menyebutkan bahwa ada beberapa kiainya yang bergelar haji. Kemudian pada catatan kolonial dari awal abad ke-19 juga menyebut pesantren tersebut santrinya berhaji. Apakah gelar dan sumber-sumber tersebut dapat diinterpretasikan sebagai jaringan pedalaman Jawa dengan Makkah? Ya. Dan apakah ada manuskrip yang menyebutkan secara spesifik hubungan pesantren di pedalaman Jawa dengan Mekah sebelum pertengahan abad ke-19? Wah, Terima kasih, Prof. luar biasa pertanyaannya. Panjang. Ya, intinya adalah adakah manuskrip yang menjelaskan lebih jauh jaringan itu gitu ya. Terima kasih banyak. Tadi siapa? Fuad Faizin. Ya, Fuad Faizin. Terima kasih banyak ya, Mas Fuad. Tentu manuskrip-manuskripnya itu ada, saya kira ya, yang mendukung data-data itu. Dan ini berbagai jenis manuskrip yang terkait dengan haji ini harus dikumpulkan karena genre-nya macam-macam. Genre itu tipenya itu. Kalau yang tadi saya ceritakan itu Al-Kisah, ada juga yang mungkin dalam bentuk silsilah atau sertifikat atau apa. Tapi ada juga yang kemarin baru saja terbit, bukunya ada di belakang di perpustakaan saya, yang ditulis oleh Saudara Maskur ya di Museum Pedir di Aceh itu, dengan timnya tentu saja di Mapesa ya, di masyarakat pecinta sejarah Aceh ini. Surat dalam bentuk surat, jadi surat Aceh Mekah, surat dari Aceh ke Mekah, dari Mekah ke Aceh gitu. Bahkan Pak Andi, Kemas Andi Syarifuddin di Palembang juga punya surat, bentuknya sama, genre-nya itu bentuknya. Yang menjelaskan surat menyurat ulama di Mekah ke Palembang. Nah, saya kira itu sumber-sumber semuanya harus dikumpulkan, termasuk dari Jawa juga. Nah, memang yang Jawa ini ya saya sendiri tidak punya atau belum punya data secara detail. Tapi ini informasi yang menarik. Terima kasih banyak ya, Mas Fuad. Ada lagi? Ya, kalau saya lihat di sini sebetulnya ada beberapa gitu ya yang hadir. Terima kasih banyak. Ini kalau saya tampilkan di sini, Kang Jajang, Mbak Wiwin dan 52 lainnya yang di sini bisa kelihatan. Kebetulan nih kayak Mas Andi Syarifuddin juga hadir. Tadi saya sebut namanya karena memang punya surat-surat yang belum sempat saya bahas itu secara khusus. Kang Iip, Ustadz Munim dari Pesantren Alhamidiyah, terima kasih hatur nuhun sudah hadir. Kemudian ada beberapa lagi yang saya tidak bisa sebut satu persatu lah gitu ya, tapi terima kasih hatur nuhun semuanya atas kehadirannya. Ada mahasiswa juga, mahasiswa pasca sarjana barangkali. Cuma komentarnya tidak bisa saya lihat langsung karena sedang live. Gitu ya. Terima kasih Sobat Ngariksa, mungkin kita cukupkan untuk pembahasannya. Kalau yang masih penasaran, kita lanjutkan, silahkan dengan meneliti teksnya secara langsung supaya lebih afdol lagi gitu ya. Sobat Ngariksa, berhaji bagi setiap muslim adalah impian. Perjuangan untuk berhaji beragam di setiap zaman. Ada yang dimudahkan, tidak sedikit di masa lalu yang kapal tunggangannya karam di lautan. Semua berjihad demi pahala di tanah suci. Meski harus panjang kini mengantri, tak patut kalau ada haji bermodal penyalahgunaan kedudukan atau posisi. Orang Nusantara naik haji, berabad sudah transportasi berganti. Tuan Muhammad Said berkisah dalam manuskrip Marawi, menerjang laut berhaji antara hidup dan mati. Syukurlah wajib haji hanya sekali. Saat ditakdirkan ke tanah suci, mari bukan sekadar berhaji, sempurnakan dengan mengaji, menimba ilmu di sela waktu, seperti laku para ulama terdahulu. Selamat berhaji, semoga mabrur menjadi hamba yang paripurna.
Salam Ngariksa. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah berkunjung dan subscribe di Ngariksa TV. Setelah saya tinggalkan berminggu-minggu, sekarang alhamdulillah subscribernya sudah bertambah menjadi 5.700 sekian subscriber. Nggak tahu nambahnya berapa ya, waktu itu 5.200-an, mungkin ya beberapa ratus, lumayan. Kemarin saya tinggal ke Eropa, dan di Eropa ada beberapa episode yang nanti akan hadir Sobat Ngariksa. Ini bocorannya dulu ya. Ada dari Hamburg sudah tayang. Nah, ini dengan siapa namanya? Roberta Zola, ya, seorang perempuan Italia yang mengkaji pustaka. Kemudian di Hamburg juga kita sudah tampilkan obrolan saya dengan Dato Dr. Anabel Tehgalop. Dan nanti masih ada dengan beberapa mahasiswa yang mengkaji, sedang rihlah gitu ya, manuskrip-manuskrip. Jangan lupa nanti di Berlin juga kita ada beberapa episode ngobrol tentang proyek tertentu di kaitannya dengan manuskrip yang ada. Juga di Lyon, di mana lagi? Di Paris, di Venice. Pokoknya hadirlah selalu Sobat Ngariksa untuk menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.